pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis penganggaran modal dengan studi kasus usaha baru bernama Kopi Botol Klasik. Presentasi ini akan membahas profil usaha, estimasi kas masuk dan keluar, kemudian evaluasi kelayakan investasi menggunakan metode payback period, NPV, IRR. Harapan kami melalui pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kelayakan finansial dari usaha yang akan kami rancang. Perkenalkan, saya Helviati Kasari. Saya Imelda. Saya Yaspa. Saya Tasa. Saya Mahendra. Selamat menyaksikan. Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja kota yang membutuhkan minuman praktis. Tren kopi literan dan kopi botolan juga semakin populer sehingga menciptakan peluang pasar yang besar. Dengan modal yang relatif terjangkau, proses produksi yang sederhana, dan permintaan yang stabil, usaha kopi botol klasik dipilih sebagai objek analisis penganggaran modal dalam proyek ini. Kemudian di sini ada profil usaha yang menjelaskan tentang identitas, fokus bisnis, target pasar, serta keunggulan yang dimiliki usaha. Pada laporan ini, usaha yang dikembangkan adalah kopi botol klasik, yaitu bisnis minuman kopi siap minum dalam kemasan botol. Produk yang dijual terdiri dari beberapa varian seperti kopi susu klasik, kemudian kopi hitam, dan kopi manis berukuran 250 ml. Segmentasi pasar usaha ini adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, dan masyarakat yang membutuhkan minuman praktis dengan rasa konsisten serta harga yang terjangkau. Lokasi produk ini direncanakan di rumah atau kedai kecil yang strategis dekat pusat aktivitas masyarakat. Kemudian model penjualannya itu mengandalkan sistem online melalui media sosial serta kerjasama distribusi dengan warung atau kedai terdekat. Keunggulan utama produk ini terletak pada rasa kopi yang konsisten, kemudian bahan berkualitas, harga yang terjangkau, dan kemasan yang higienis. Serta daya simpan kopi ini sekitar 3-5 hari ketika disimpan dalam kondisi dingin. Dengan konsep ini, usaha dinilai memiliki peluang pasar yang besar karena mengikuti tren konsumsi kopi praktis yang terus meningkat. Kemudian masuk ke estimasi kas keluar, yaitu investasi dan biaya operasional. Estimasi kas ini digunakan untuk melihat proyeksi keuangan dari usaha dalam beberapa tahun ke depan, mulai dari investasi awal hingga operasional berjalan. Estimasi kas keluar ini terdiri dari biaya investasi awal dan biaya operasional tahunan. Pada tahun pertama, pengeluaran utama berasal dari pembelian peralatan dan renovasi tempat sebesar pembelian peralatan itu 30 juta rupiah, kemudian renovasi tempatnya 10 juta rupiah. Jadi total investasi awalnya ada 40 juta rupiah. Mulai dari tahun 1 sampai ke tahun 5 itu terdapat biaya operasional tahunan sebesar 12 juta rupiah yang mencakup bahan baku listrik dan kebutuhan produksi lainnya. Kemudian ada estimasi kas masuk. Estimasi kas masuk ini berasal dari pendapatan penjualan produk selama 5 tahun masa operasional. Proyeksi pendapatan menunjukkan tren meningkat setiap tahun, yaitu pada tahun pertama kas masuknya sebesar 18 juta rupiah, kemudian pada tahun kedua itu sebesar 20 juta rupiah, kemudian pada tahun ketiga itu sebesar 22 juta rupiah, kemudian pada tahun keempat itu sebesar 24 juta rupiah. Kemudian pada tahun kelima itu sebesar 26 juta rupiah. Perkiraan ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi pertumbuhan penjualan seiring meningkatnya permintaan dan jangkauan pasar. Pada tahun 0, usaha mengeluarkan biaya sebesar 40 juta. Ini berarti memulai usaha dengan modal 40 juta. Mulai tahun 1 sampai tahun 5, usaha menghasilkan arus kas masuk sebagai berikut. Tahun pertama 6 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 10 juta, tahun keempat 12 juta, tahun kelima 14 juta. Ini adalah uang yang masuk tiap tahun untuk menutupi modal awal. Jumlah
arus kas masuk sampai cukup menutupi investasi awal dengan hitungan tahun 1 total terkumpul 6 juta, tahun 2 total terkumpul 6 juta ditambah 8 juta sama dengan 14 juta, tahun 3 total terkumpul 14 juta ditambah 10 juta sama dengan 24 juta, tahun 4 total terkumpul 24 juta ditambah 12 juta sama dengan 36 juta. Sampai tahun 4 telah terkumpul 36 juta. Masih kurang 4 juta untuk menutup investasi awal 40 juta. Di tahun 5 mendapat 14 juta, jadi butuh waktu sebagian dari tahun kelima. Sisa modal dibagi pendapatan tahun kelima, 4 juta dibagi 14 juta sama dengan 0,29 tahun. Total waktu payback period tahun penuh yang sudah terlewati sama dengan 4 tahun. Ditambah 0,29 tahun dari tahun kelima. Payback period sama dengan 4 ditambah 0,29 sama dengan 4,29 tahun. Baik, selanjutnya ada diskon payback period 1, di mana tahun pertama yaitu 6 juta dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 1 sama dengan 5 juta. Di tahun kedua ada 8 juta dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 2 sama dengan 5.555.555. Di tahun ketiga ada 10 juta dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 3 sama dengan 5.813.953. Tahun keempat yaitu 12 juta dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 4 yaitu sama dengan 5,797.101. Selanjutnya discounted payback period 2 yaitu proses pencarian tahun kapan investasi kembali berdasarkan nilai sekarang. Investasi awal yaitu minus 40 juta setelah dikurangi arus kas diskonto hingga tahun keempat yaitu minus 40 juta ditambah 5 juta ditambah 5.50.555 ditambah 5.813.953 dan ditambah 5.797.101 yang menghasilkan minus 29.444.445. Artinya pada tahun keempat masih kurang 29.444.445 untuk menutup investasi. Tahun kelima menghasilkan arus kas diskonto yaitu 5.645.161 yang tetap belum cukup. Discounted payback period sama sekali tidak tercapai. Karena nilai kini dari seluruh arus kas hingga tahun kelima tidak mampu menutup investasi awal yang sebesar 40 juta. Oke, berikutnya ada perhitungan NPV yaitu Net Present Value. Net Present Value ini adalah pengurangan dari aliran kas masuk keluar dan aliran kas masuk. Di sini perhitungan NPV-nya 6 juta dan 8 juta yaitu didapatkan dari pendapatan per tahun terus dibagi dengan per tahunnya yang didapat dari discounted payback period. Kemudian hasilnya NPV-nya ada 27 juta 811.770 rupiah dikurangi 40 juta yang itu hasilnya minus 12 juta. Jadi keputusan hasil NPV-nya adalah ditolak oleh perusahaan. Kemudian ada internal rate of return yaitu IRR. IRR adalah tingkat discounted rate yang menyamakan present value kas masuk dengan present kas keluar. Di sini ada contoh perhitungannya yaitu pendapatannya, hasil dari NPV-nya, kemudian kita menghitung menggunakan Excel yaitu untuk mendapatkan IRR-nya sebesar 7% sehingga investasi tersebut ditolak. Baik, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, usaha kopi botol klasik memiliki peluang pasar yang besar. Berkat tren meningkatnya konsumsi kopi, siap minum, dan kebutuhan masyarakat akan produk yang praktis serta berkualitas, konsep usaha dan segmentasi pasar yang kami rancang menunjukkan bahwa bisnis ini secara operasional sangat memungkinkan untuk dijalankan. Namun, hasil perhitungan kelayakan investasi menunjukkan bahwa proyek ini belum memenuhi standar kelayakan finansial. Payback period menunjukkan waktu pengembalian yang cukup lama yaitu 4,29 tahun. Sementara itu, discounted payback period
tidak tercapai. Perhitungan NPV menghasilkan nilai negatif. IRR hanya mencapai 7%, lebih rendah dari tingkat pengembalian minimum 20%, dan profitability index berada di bawah 1. Dengan mempertimbangkan seluruh indikator tersebut, kami menyimpulkan bahwa investasi pada usaha kopi botol plastik belum layak untuk direalisasikan dalam kondisi saat ini. Perbaikan strategi biaya, peningkatan pendapatan, atau penyesuaian skala usaha diperlukan agar proyek ini dapat dinilai lebih menguntungkan di masa mendatang. Demikian hasil presentasi dari kami. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun usaha kopi botol plastik memiliki peluang pasar yang besar, namun secara finansial, usaha ini belum dinyatakan layak untuk dijalankan berdasarkan indikator evaluasi investasi seperti payback period, discounted payback period, NPV, IRR. Kami berharap analisis ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya studi kelayakan sebelum menjalankan suatu investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ajakku bertemu, kapan dan dimana, esok lusa atau malam.